Calon juara Liga Eropa Tengah ini akui keturunan Jawa dan siap bela timnas Indonesia. Ruggero Manes, pemain berusia 27 tahun ini mengklaim memiliki garis keturunan Jawa dari sang kakek dan neneknya yang kemudian hijrah ke Suriname. Selama berkarir di Eropa, Ruggero Manes telah mencatatkan 127 penampilan dengan torehan 3 gol dan 6 assist sebagai bek kanan. Layakkah dibawa pulang oleh Patrick Kluivert? Liga Australia liga terkonyol di dunia karena tak ada degradasi. Patrick Kluivert sarankan Rafael Struijk pindah ke Eropa atau Liga 1 Indonesia. Itu lebih bagus untuk pemain dapat menit bermain reguler di klub. Bila sering jadi cadangan di klub, Patrick Kluivert tak jamin tempat di timnas senior, ucapnya. Tijani Reijnders jujur mengaku kalau dirinya bangga menjadi bagian dari Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa warisan Indonesia khususnya budaya dan nilai-nilai yang ia dapatkan dari sang ibu telah membentuk siapa dirinya hari ini. Meski jalan karir membawanya ke tim nasional Belanda, hubungan emosionalnya dengan Indonesia tetap kuat, ungkap Tijani Reijnders. Timnas Indonesia harus waspadai kebangkitan lawan yang perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan performa. Salah satu sorotan utama media Cina adalah kembalinya ketajaman striker Zhang Yuning yang bisa menjadi ancaman besar bagi tim besutan Patrick Kluivert. Media Vietnam The Tao 247 ungkap senangnya Vietnam U23 tak akan berada satu grup dengan timnas Indonesia U23 karena sebagai tuan rumah AFF U23. Indonesia dapat pot 1, sedangkan Vietnam U23 dapat pot 2 dan terhindar dari duel dini di penyisihan grup. Vietnam berharap bisa pertahankan juara AFF U23 sebelumnya dan kalahkan Indonesia di final. Sintayong mengungkapkan, Nova Arianto memiliki masa depan yang cerah karena merupakan pelatih berbakat. Hal itu berdasarkan pengamatan Sintayong selama 5 tahun di timnas Indonesia. Sintayong pun meyakini suatu saat Nova Arianto akan menjadi pelatih yang sangat penting bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Debut Emil Audero di laga Cina terancam suram. Media Vietnam sebut penjaga gawang anyar timnas Indonesia akan kesulitan. Salah satu ancaman terbesar timnas Indonesia adalah kembalinya striker veteran Wuli setelah 5 bulan menjalani perawatan karena cedera lutut. Wuli telah bermain dalam 2 pertandingan terakhir untuk Shanghai Ports, menyumbang 1 assist dan menunjukkan tanda-tanda kembalinya ke performa terbaiknya, tulis media Vietnam Soha. Malaysia belum berikan respon ajakan timnas Indonesia untuk melakukan laga persahabatan. Safi Salih kecewa atas hal tersebut. Menurutnya ini adalah kesempatan langka yang harus bisa dimanfaatkan oleh Malaysia untuk mengukur kekuatan. Karena Indonesia adalah kekuatan besar ASEAN, timnas Indonesia adalah tim yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga bersaing di Asia untuk memperebutkan tiket Piala Dunia. Dan banyak pemain dari mereka juga pentas di luar negeri, kata Safi Salih pada media Astro. Jika Malaysia tidak mau, timnas Indonesia tak perlu khawatir, karena mereka bisa melawan 2 tim lainnya yakni Lebanon dan Kuwait. Dibandingkan Malaysia, Lebanon dan Kuwait juga kualitasnya lebih bagus. Omongan jujur pelatih Oxford United usai lihat Marcelino Ferdinand debut di Liga Inggris. Gary Rowett, pelatih kepala Oxford United, mengaku terkesan dengan kerja keras Marcelino di sesi latihan dan determinasi yang ia tunjukkan untuk bisa bersaing di skuad utama. Ungkapan itu menjadi bukti bahwa Marcelino perlahan-lahan berhasil menembus tembok ketat kompetisi di Liga Inggris, khususnya di level Championship yang terkenal keras dan penuh tekanan.
Akankah Marcelino Ferdinand bertahan di skuad utama? Jay Izzez, kapten terbaik Venezia dan timnas Indonesia. Sejak Venezia promosi ke Serie A 2024-2025, Jay Izzez menjadi andalan di lini belakang dengan total 33 penampilan. Tercatat absen 2 kali karena akumulasi kartu di pekan pembuka dan alasan keluarga di pekan ke-10. Jay Izzez selalu tampil sebagai starter di lini belakang. Bahkan kiprahnya membuat Eusebio Di Francesco menjadikannya kapten tim sejak awal tahun 2025. Penampilan yang apik dan kemampuan memimpin teman-temannya membuat media Italia Tutto Venezia memberikan pujian kepadanya, di mana Jay Izzez disebut sebagai kapten terbaik kedua Venezia sejak pensiunnya Marco Modolo. Jay Izzez sebagai pemimpin teknis dan emosional yang absolut, kapten sejati pertama tim ini sejak perpisahan dengan Marco Modolo, tulis Tutto Venezia. Jika kalian suka berita olahraga, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.